Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam berdakwah. Begini Buya, saya ingin bertanya, selalu yang terus di pikiran kami, bagaimana caranya meminta maaf atau bahkan punya utang kepada orang yang sudah di mana dia berada atau bahkan sudah meninggal dunia. Atau sebaliknya ada orang lain memiliki kesalahan dengan kami dan punya utang dengan kami, apakah penyelesaiannya bisa dengan mengikhlaskan, ya Allah mereka punya salah kepada kami, saya maafkan, dan mereka punya utang pada kami, saya lunaskan. Apakah ini sudah selesai? Dan mengenai ibadah-ibadah yang berlalu juga banyak sekali perintah-perintah Allah yang pernah kami tinggalkan atau bahkan larang-larangan pernah kami kerjakan. Bagaimana cara melunasinya, menyelesaikannya? Ada bilang hanya bisa diselesaikan di dunia, kalau sudah masuk akhirat sudah tidak bisa lagi. Itu saja Buya yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba, jika belum diampuni oleh Allah di dunia, maka akan tampak di saat dia berada di alam barzah. Dan akan berlanjut hingga nanti masuk neraka. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, bisa saja Allah mengampuni kapan saja. Bisa saja di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan memang bagi ahli iman, hukuman neraka adalah pengampunan. Jadi ahli la ilaha illallah masuk neraka nanti akan diangkat. Tapi jangan sampai ada di antara kita mengentengkan neraka pedih. Maka yang cerdas dari ahli iman adalah ya hari ini. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, yuk kita bertobat. Cuman tobat itu ada caranya. Tobat urusan dosa kepada Allah. Dan tobat urusan dosa dengan sesama manusia. Kalau tobat urusan sesama manusia, harus kita selesaikan dengan sesama manusia. Kalau kita pernah mengambil hartanya, ayo kita kembalikan. Cuman tadi pertanyaannya adalah, kita berbuat salah pada seseorang, tapi orang itu sudah tidak ada. Tidak kita temukan, untuk minta maaf tidak mungkin. Atau orang sudah meninggal dunia. Jika itu dosanya adalah dosa, kita berbuat mencaci atau menggunjing dan seterusnya, maka jika dosanya bukan dosa maliyah, bukan dosa harta, bukan dosa fulus uang, maka cara meminta maaf kita adalah dua. Dengan dua hal, lakukan dua hal. Yang pertama, Nabi mengatakan, mohonlah ampun untukmu dan untuknya. Jadi kalau kita beristighfar ditambahi Allah, ampuni aku dan ampuni dia. Ampuni aku dan ampuni dia. Dia yang pernah berbuat salah kepada kita tadi. Ampuni aku dan dia ya Allah. Kalau kita berbuat salah pada dia, kita berbuat salah pada seseorang yang orang itu sudah tidak ada di hadapan kita, hilang. Seperti kita menggunjing, maka ya Allah ampuni dia, ampuni aku dan dia. Kemudian kalau itu bentuk gunjingan, ngomongin jelekan dia, maka yang kedua adalah kita ganti membicarakan kebaikan di tempat kita bicarakan kejelekan dia. Urusan dengan manusia, kalau itu urusannya harta, uang, orang yang sudah tidak ada di hadapan kita, hilang. Kalau meninggal dunia dilihat, kalau masih ahli warisnya, berikan pada ahli warisnya. Biarpun kita tidak harus menjelaskan bahwa ini itu uangnya kita ambil, tidak. Kalau jumlah besar dan sebagainya, tinggal mengatakan bahwasanya ini adalah, bisa saja kita mengatakan utang yang kita bawa dan seterusnya. Kita berikan kepada keluarganya. Kalau orang sudah tidak ada sama sekali, dan itu harus ada urusan dengan harta, maka jika ada satu negara yang aman, negara bisa dipercaya, kita titipkan uang itu di Baitul Mal atau di negara, supaya dijaga, supaya kita lepas. Intinya, kalau itu urusan harta, kita hendaknya segera melepaskan daripada genggaman kita. Karena kalau di genggaman kita, takut kita mati, nanti akan diwaris oleh anak-anak kita. Kita berikan ke negara agar dijaga. Atau kalau tidak kita beri negara, boleh kita sedekahkan.
uangnya orang, yang sudah tidak ada, atau naudzubillah kita pernah ngambil belinya orang yang sudah tidak ada, nggak ada ahli warisnya, maka kita bisa bersedekah ke tempat-tempat yang baik, masjid, pesantren dan sebagainya. Cuman catatannya apa? Kalau ternyata mereka tiba-tiba nongol, ketemu lagi, maka kita wajib menggantinya. Yang lalu jadi sedekah. Teman sekarang tinggal kita minta maaf atau kita akan menggantinya nanti. Kalau ternyata sampai kita mati pun tidak ketemu dia, sudah aman. Kita tidak membawa hartanya orang. Semacam itu. Nah, kemudian kebalikannya. Ada orang berbuat salah kepada kita. Ya sudah, kita maafkan, lapang hati. Kita doakan dengan doa kebaikan. Supaya tidak menyimpan dendam di hati kita. Mengambil harta kita dan seterusnya. Hilang dia. Tidak ada lagi. Nggak pernah dengar kabarnya dan sebagainya. Oh ya, boleh. Anda bagus sekali kalau Anda memaafkan, akan jadi pahala untuk dia. Tapi jika urusan harta, urusan materi, kalau ada orang yang mengambil harta kita, pinjam uang kita lalu dia tidak kembali-kembali, maka kalau kita ingin memaafkannya, hendaknya kita memberitahu dia di saat kita memaafkannya agar dia tidak merasa terus bersalah, lalu dia merasa bersalah, akhirnya biasa merasa bersalah sehingga mengecilkan dosa tersebut. Artinya gini, dia pinjam uang pada kita 10 juta. Dia tidak bayar. Dan dia tidak bayar, dia tahu itu utang. Dan sebetulnya kan dia ngerti kalau dia kurang ajar. Sehingga sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dia nggak bayar. Dia setiap ingat utang, ingat dia pernah punya utang. Cuman hati sudah keras, tidak ingin membayar lagi sudah. Dipikir yang punya uang lupa. Wah, ini busuk hatinya. Padahal di sini sudah Anda bebaskan. Karena apa? Biarpun Anda sudah membebaskan, tapi hatinya dia masih merasa masih punya utang dan dia tidak peduli dengan utang, mati hatinya. Maka kalau kita membebaskan utang, sampaikan dari bersangkutan. Ya akhi, mohon maaf. Kamu punya utang padaku 10 juta. Aku melihat kamu memang kurang rezeki, kurang ini. Semoga Allah memberimu kelapangan rezeki. Setelah ini aku bebaskan hutangmu tidak dibayar. Kasih tahu, biar hatinya plong. Sebab kalau kita tidak beritahu, apa efeknya tadi? Dia masih merasa punya utang, kemudian dia cuek dengan itu semuanya. Sehingga dia seperti orang masih berdosa. Karena dia cueknya hati, rusaknya hati. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya kita beritahu. Seperti itu kalau memang Anda ingin membebaskannya. Tapi kalau urusan dia mencaci, menggunjing Anda, dia memaafkan, Anda doakan dengan doa kebaikan, biar hati Anda bersih, indah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan dijauhkan dari kezaliman. Hidup kita sehingga hidup kita indah di dunia hingga kelak di surga. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.